Joko Widodo atau biasa dikenal Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang menjabat sejak 2014. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta atau Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Karir politiknya dikenal karena adanya kepemimpinan yang merakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Latar belakang: lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikan: lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kondisi politik. 1. Pembangunan infrastruktur. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi umum. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga memicu kritik terkait utang negara yang meningkat. 2. Stabilitas politik. Jokowi berhasil menjaga stabilitas politik meskipun menghadapi oposisi dari beberapa kelompok. Koalisi partai pendukung Jokowi di parlemen kuat, terutama setelah pemilu 2019, yang menyebabkan oposisi di DPR lemah. 3. Isu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ada kritik terkait pelemahan lembaga demokrasi seperti revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Selain itu, kebijakan penegakan hukum terhadap aktivis dan tokoh oposisi menimbulkan tuduhan pembatasan kebebasan berpendapat. 4. Polarisasi sosial. Periode Jokowi juga ditandai dengan meningkatnya polarisasi politik dan sosial, terutama selama pemilu 2014 dan 2019. Sentimen agama dan identitas sering digunakan dalam kontestasi politik, memperparah ketegangan di masyarakat. 5. Pandemi COVID-19. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi dihadapkan dengan tantangan besar dalam menangani pandemi COVID-19. Pemerintah mengambil langkah-langkah seperti pemberlakuan pembatasan sosial, vaksinasi massal, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi ekonomi pada periode pemerintahan Jokowi secara singkat. 1. Pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi stabil di sekitar 5% per tahun. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi pada 2020 meski mulai pulih kembali setelahnya. 2. Pembangunan infrastruktur. Fokus besar pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan proyek strategis lainnya untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan jangka panjang. 3. Omnibus Law. Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan regulasi guna menarik investasi asing, meskipun menuai kritik dari buruh dan masyarakat. 4. Utang negara. Peningkatan utang negara untuk mendanai proyek infrastruktur dan penanganan pandemi menjadi sorotan, meski dianggap perlu untuk mendukung ekonomi. 5. Pemulihan ekonomi pasca pandemi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN diluncurkan untuk membantu UMKM, memberikan bantuan sosial, dan memulihkan sektor ekonomi yang terdampak. Kondisi budaya politik. 1. Keberagaman dan toleransi. Jokowi terus mendorong persatuan dalam keberagaman, namun polarisasi politik berbasis identitas agama etnis meningkat, terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019. Isu agama sering digunakan dalam politik, memicu ketegangan sosial. 2. Penguatan infrastruktur sosial. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk program Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk meningkatkan akses layanan dasar. 3. Isu kebebasan berpendapat. Ada kekhawatiran tentang penurunan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, terutama dengan tindakan hukum terhadap kritik pemerintah dan aktivis. Beberapa kasus menunjukkan peningkatan kriminalisasi terhadap opini publik. 4. Budaya digital. Penggunaan teknologi digital dan media sosial berkembang pesat selama periode ini, baik untuk sektor ekonomi kreatif maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ini juga menyebabkan meningkatnya hoaks dan polarisasi di ruang digital. 5. Perubahan gaya hidup. Urbanisasi dan modernisasi membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat. Dengan semakin kuatnya pengaruh budaya populer global, pemerintah mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata, termasuk memperkenalkan konsep Wonderful Indonesia untuk memperkuat budaya lokal.